ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian di dalam komunikasi, terlebih diskusi dengan anak, itu ada 5 unsur yang terlibat. Pertama, orang tua, ya kan? Orang tua, narasumber orang tua dalam hal ini. Kemudian yang kedua, anak sebagai sasaran dari komunikasi kita. Yang ketiga, materi yang ingin disampaikan. Keempat, sarana atau metode. 5, respon. Misalnya, ketika orang tua ingin menasehati anaknya, berarti apa? Orang tua sebagai sumber, anak sebagai sasaran penerima nasihat. Nah, isi nasihatnya apa? Itu materi. Cara memberikan nasihat itu metode. Responnya apa? Hasil atau umpan balik dari anak setelah kita sampaikan materi itu apa? Nah, 5 unsur ini harus memiliki sifat-sifat yang baik. Misal, orang tua sebagai narasumber yang akan menyampaikan nasihat atau yang akan memimpin diskusi, pertama harus siap untuk mengalah. Ya Pak ya. Jadi dalam diskusi itu kita juga harus siap ngalah. Tidak pokoknya aku harus menang, kamu harus salah. Selesai itu nanti nggak akan terjadi diskusi. Siap ngalah. Kalau memang pendapat anaknya itu bagus, respon yang disampaikan ternyata bagus, apa yang kita sampaikan ternyata salah, ya kita harus mengakui. Ya kan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga begitu. Pernah satu hari beliau sholat zuhur, tapi 2 rakaat salam, terus ditegur sama sahabat, ya Rasulullah, aqasar tas sholat. Wahai Rasul, apakah engkau mengqasar sholat? Tidak sempurna. Kok 2 rakaat? Masa saya 2 rakaat? Iya ya Rasul, 2 rakaat Anda ya Rasulullah. Beliau tanya kepada sahabat, benar Rasul? Iya Rasulullah, ngalah. Oh iya, saya keliru, saya lupa berarti. Terus sholat nambahi 2 rakaat. Tuh, siap untuk ngalah. Tidak mentang-mentang Rasul, tidak mungkin saya salah. Kamu itu tadi salah ngitung kamu. Ya, seperti itu. Sama, kadang ada kita orang tua dikasih masukan oleh anak kita. Kadang ada guru menyampaikan, kemudian apa? Diprotes sama muridnya. Ustaz, itu salah itu. Ya kita siap ngalah. Jangan kamu itu kecil-kecil bantah saya. Kedua, harus terbuka pikirannya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus terbuka. Kalau memang ada perkara-perkara baru yang itu lebih baik, ya kita harus menerima dong. Jangan pokoknya harus begini. Enggak. Ya. Kemudian diskusi itu dilakukan singkat dan dipahami. Jangan sampai diskusinya dari pagi sampai sore, ya capek. Ya singkat aja, yang mau dibahas apa selesai. Gitu. Kemudian siap secara kejiwaan untuk bersikap pertengahan. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh meremehkan. Kita pertengahan. Kalau memang pendapat kita salah, ya kita siap mengaku salah. Kalau memang pendapat anak kita benar, ya kita akui.
kebenarannya. Nah, kemudian fokus pada pokok permasalahan. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Ya. Misalnya tadi diskusi mengisi liburan. Ada anaknya usul tadi ke pantai. Kamu ke pantai gini, kamu aja nilai ulangan aja jelek begini masa usul ke pantai. Itu kan berarti melebar. Ngapain bahas nilai? Kita ini kan mau bahas piknik, bukan bahas nilai. Sering-seringnya orang tua tuh dalam rangka menutupi kekurangannya, dalam rangka untuk bisa bagaimana menang terhadap anaknya, lari kepada pokok permasalahan yang lain. Tidak boleh. Kemudian setelah diskusi, kita tegaskan pokok-pokok kesepakatan, dicatat ya. Besok berangkat ke pantai tanggal sekian, jam sekian, pakai ini, siapa yang memimpin, gini-gini. Sehingga enak untuk mengingatkan kembali semua pihak. Ya. Sebab kalau nggak dicatat, biasanya pihak orang tua itu kadang mengingkari janji. Lu kemarin kan udah sepakat Pak, siapa bilang? Sering begitu, pura-pura lupa. Oke kan? Makanya dicatat Pak. Dicatat. Ya. Hasil diskusi itu dicatat, ditegaskan. Oke, kemudian dari unsur anak juga sama dengan unsur orang tua, harus siap mengalah, harus terbuka pikirannya, ya kan? Siap bersikap pertengahan, fokus pada masalah. Tidak boleh kalau diskusi lari melebar kepada yang lain, ya, membahas ayah dari sisi yang lain nggak boleh. Dan ditegaskan pula pokok-pokok kesepakatan. Nih. Kemudian materi yang dibahas. Ya, materi yang didiskusikan. Satu, harus jelas sesuai dengan tingkatan umur pemahaman anak. Maka di sini kan nggak mungkin misalnya anak kita masih TK atau masih dalam tahap rodoah, mungkin diajak diskusi masalah piknik tadi. Mungkin nggak anak usia 2 tahun diajak musyawarah, ya kan? Atau anak usia TK, ya, diajak musyawarah berkenaan dengan apa? Besok ayah mau daurah ini, gimana cara berangkatnya? Anaknya dilibatkan musyawarah, kan nggak pas. Ya, jadi materi yang ingin didiskusikan, materi yang ingin kita sampaikan itu apa? Sesuai dengan tingkat umur si anak. Makanya tadi tidak, untuk masalah-masalah tertentu tidak semua anak dilibatkan dalam diskusi. Kemudian yang dibahas itu adalah pengetahuan yang benar dan terpercaya, ilmiah, ditopang dengan dalil. Jadi yang kita bahas itu. Kemudian materi itu memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Beri manfaat baik kepada orang tua, memberi manfaat kepada anak. Nah, kemudian menggunakan pengungkapan dan gerakan sesuai dengan tahapan umur peserta diskusi. Jangan sampai nanti diskusi, maaf Ibu, kita orang tua itu menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh si anak. Ini berat. Ya, itu nggak pas. Jadi pemilihan kosakatanya disesuaikan dengan pemahaman si anak. Oke. Kemudian kalau perlu Pak,
penyampaian materi itu menggunakan sarana yang mendukung penyampaian. Mungkin menggunakan gambar, mungkin kita menggunakan proyektor, gitu. Ya, saya lupa kemarin nggak minta proyektor. Kalau ada proyektor kan lebih bagus, kita lebih mudah menjelaskan materi ini. Kemudian menggunakan pertanyaan dan peringatan agar diskusi berhasil. Artinya ketika peserta diskusi itu ngelantur, diingatkan, fokus lagi, jangan bahas itu, fokus ke pembahasan kita. Kemudian meringkas pokok-pokok pembahasan yang telah disepakati. Yang lebih penting, segera melaksanakan hasil diskusi. Kalau kelamaan itu nanti dingin, Pak. Maka dikatakan termasuk salah satu yang menyempurnakan amalan itu adalah apa? Bersegera. Ya. Kalau nanti itu akhirnya nggak jalan, gagal, atau minimalnya kita akan mengalami kesulitan. Bapak Ibu pernah berniat sedekah? Ya, kalau mau sedekah ya segera keluarkan uangnya. Sebab begitu besok ya datang ke rumah tak kasih sumbangannya, sedekahnya. Wow, lama besok kan. Syaitan tuh masuk, SPP belum dibayar, susu belum beli, listrik ini itu, sehingga akhirnya wah kurang duit saya, nggak jadi sedekah akhirnya. Seandainya jadi itu pun hatinya tidak tulus. Aduh, kalau nggak terlanjur janji saya mungkin nggak sedekah ini. Tapi udah terlanjur janji, masa gimana nanti? Gitu kan? Maka segera. Maka ketika kita sudah berdiskusi dengan anak, kemudian kita mendapatkan kesepakatan, segera dijalankan. Gitu. Oke, kemudian kaitannya dengan sarana. Sarana adalah apa yang digunakan untuk menukil materi, menyampaikan materi dengan salah satu dari panca indera, ya, dengan suara, dengan gambar dan yang lainnya. Jadi narasumber harus betul-betul memiliki perhatian dalam memilih sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi. Ini sama Pak, ketika kita mau ngajar itu juga begitu. Sarananya apa? Dengan memperhatikan umur dan yang lainnya. Oke. Kemudian respon. Artinya di sini kita lihat reaksi. Ketika kita diskusi, kita sampaikan kepada anak kita materi. Satu, kita lihat reaksi anak kita bagaimana, menerima atau menolak. Tuh. Ketika menerima, seberapa cepat penerimaannya. Ketika menolak, seberapa cepat dia menolaknya. Nah, dan respon dapat dilihat dari bahasa tubuh maupun bahasa lisan. Mungkin ketika misal Pak, kita nasihati anak kita, terus anak kita tuh sikapnya ogah-ogahan dengar, ini berarti apa? Penolakan kan gitu. Tapi kalau misalnya anak perhatian, berarti menerima itu. Tapi kalau misalnya kita sampaikan anak kita gini-gini, dia gak ngomong, cuma geleng-geleng, ini berarti apa? Penolakan. Kita harus peka Pak. Ya. Nah nanti bagaimana kita meyakinkan kepada anak agar mau menerima.
Caranya bagaimana gitu loh.